Siti Nurjana dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 19070151094. Di video kali ini saya akan menjelaskan resume dari materi-materi psikologi perkembangan. Materi pertama yaitu perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan ini mungkin ada yang mengira merupakan hal yang sama. Namun perkembangan dan pertumbuhan ini merupakan hal yang berbeda. Perkembangan yaitu merupakan perubahan yang menyangkut aspek mental, psikologis manusia tersebut. Sedangkan pertumbuhan merupakan perubahan yang menyangkut aspek jasmaniah atau yang terjadi pada organ tubuh dan struktur fisik pada manusia tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan itu bisa dari faktor genetik maupun faktor lingkungan. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Materi selanjutnya adalah lifespan atau perkembangan seumur hidup. Lifespan merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh Erik Erikson pada tahun 1902 sampai dengan 1994. Teori lifespan atau perkembangan rentan hidup ini merupakan teori perkembangan seseorang yang melalui tahap selama kehidupannya. Rentan kehidupannya ini bisa juga disebut dengan lifespan development, mulai dari usia kandungan, usia infansi, bayi, remaja, dewasa, lansia, sampai dengan ke alam barzah, yaitu meninggal. Dalam teori yang dikemukakan oleh Erik Erikson ini terdapat 8 hal yang dikemukakan. Yang pertama yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Yang kedua, otonomi versus malu dan ragu. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Yang keempat, upaya versus inferioritas. Yang kelima, identitas versus kebingungan. Yang keenam, intimidasi versus isolasi. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Yang kedelapan, integritas versus putus asa. 8 hal tersebut yang dikemukakan oleh Erik Erikson dalam teori lifespan atau perkembangan seumur hidup. Materi selanjutnya adalah tokoh dan teori-teori psikologi perkembangan. Yang pertama, ada teori perkembangan biologikal. Menurut Cullen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, sistem saraf sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, yaitu berkembangnya perasaan senang dan aktif dalam suatu kegiatan. Yang keempat, ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proposisi. Yang selanjutnya adalah teori perkembangan psikoanalisis. Teori perkembangan psikoanalisis ini menggambarkan perkembangan sebagai sesuatu yang biasanya tidak disadari atau di luar kesadaran dan diwarnai dengan emosi. Yang selanjutnya adalah teori kognitif. Kognisi ini mempunyai arti kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menggunakan otak. Perkembangan kognisi ini berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan untuk berpikir. Dalam perkembangan kognitif, anak
Dalam hal ini otak mulai mengembangkan kemampuan berpikir, belajar, dan mengingat. Materi selanjutnya yaitu konsep perkembangan masa kandungan atau prenatal. Perkembangan prenatal ini merupakan perkembangan dari awal manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadinya pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang yang akhirnya menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsinya dengan baik organ reproduksi manusia. Setelah melewati fase prenatal selama dalam kurang lebih 9 atau 10 bulan di dalam perut ibu, selanjutnya manusia memasuki fase-fase berikut yang dimulai dari pertama kali manusia itu lahir atau keluar dari rahim ibu, dan hal ini disebut dengan masa bayi. Masa bayi ini dimulai dari bayi itu lahir atau usia 0 sampai dengan usia 2 tahun. Tahap awal pada masa bayi ini disebut dengan masa neonate yang terjadi setelah 15 menit bayi itu lahir sampai dengan bayi tersebut berumur 2 minggu. Di tahap ini, bayi mencoba beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yaitu lingkungan yang terbuka dari lingkungan yang sebelumnya, yaitu dalam perut ibu. Tahap selanjutnya bagi bayi ini adalah berkembang sampai berusia dengan 2 tahun. Pada masa bayi ini, bayi pada usia 2 tahun ini berkembang dari mempunyai banyak aspek, yaitu aspek biologis, kognitif, psikososial, motorik, dan bahasa. Bayi juga pun harus melewati tugas-tugas yang meliputinya. Pada masa bayi ini, orang tua tuh harus berperan aktif untuk membantu perkembangan bayi, karena fase-fase ini merupakan fase penunjang dari perkembangan manusia ke fase selanjutnya. Yang selanjutnya adalah konsep perkembangan anak masa usia prasekolah. Masa usia prasekolah merupakan masa emas di mana perkembangan seorang anak akan mengalami banyak perubahan yang sangat berarti. Anak usia prasekolah memiliki potensi yang besar untuk berkembang apabila diberikan layanan berupa kesempatan melakukan kegiatan motorik yang dilatih atau digunakan sesuai dengan perkembangan anak tersebut. Perkembangan anak usia prasekolah dapat mengalami penyimpangan jika tidak diberikan stimulus atau salah satu stimulus yang diberikan itu yaitu motorik halus. Aspek perkembangan anak usia dini meliputi motorik kasar, motorik halus, intelektual, moral, emosional, sosial, kognitif, dan bahasa. Perkembangan sosial anak yang sangat dipengaruhi oleh proses perilaku atau bimbingan orang tua terhadap anaknya dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Perkembangan kecerdasan moral anak usia prasekolah ini merupakan kemampuan untuk dapat memahami hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah. Terdapat juga pendirian yang kuat untuk merasakan, berpikir, berperilaku sesuai dengan moral yang didasarkan atas ketaatan akan aturan dan hukum. Perkembangan fisik merupakan hal yang sangat mendasar bagi kemajuan dan perkembangan selanjutnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh baik berat badan maupun tinggi badan,
serta kekuatannya memungkinkan anak untuk menjadi lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya dan juga berkembang eksplorasi terhadap lingkungan tanpa adanya bantuan dari orang tua. Yang selanjutnya ada konsep perkembangan anak usia sekolah. Yang pertama dari mulai segi fisik. Anak usia sekolah ini mulai berkembang dalam segi fisiknya bisa berupa berat badan, tinggi badan, dan proporsi tubuh anak tersebut. Yang selanjutnya perkembangan pada sisi kognitif, yaitu merupakan kemampuan untuk berpikir dengan logis tentang atau sisi saat ini, bukan tentang hal yang bersifat abstrak, jadi tentang hal yang nyata dan jelas. Pemikiran anak usia sekolah tidak lagi didominasi oleh persepsi dan sekaligus kemampuan untuk memahami dunia secara luas. Nah, selanjutnya adalah perkembangan pada psikoanalisis, perkembangan pada bahasa, dan perkembangan pada emosional. Materi selanjutnya adalah konsep perkembangan pada masa pubertas. Masa pubertas ini merupakan periode yang unik dan khusus yang ditandai oleh perubahan-perubahan perkembangan tertentu yang terjadi dalam tahap-tahap rentang kehidupan manusia. Perubahan-perubahan fisik ini merupakan gejala premier dalam pertumbuhan masa remaja yang berdampak terhadap perubahan psikologis tersebut. Remaja mengalami perkembangan mencapai kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional berlangsung dari umur kurang lebih 13 sampai dengan 18 tahun, yaitu masa anak duduk di usia sekolah menengah. Materi selanjutnya adalah konsep perkembangan remaja. Ditinjau dari sisi fisik, kognitif, psikososial, bahasa, intelektual, dan emosional. Masa remaja ini merupakan suatu periode peralihan dari masa kanak-kanak kepada masa dewasa. Semua individu, khususnya remaja, akan mengalami perkembangan baik fisik maupun psikis, meliputi aspek-aspek individual, intelektual, sosial, emosi, bahasa, moral, dan agama. Terjadinya peningkatan perhatian terhadap remaja dalam kehidupan seksual ini sangat dipengaruhi oleh faktor perubahan-perubahan fisik selama pubertas, terutama kematangan organ-organ seksual dan perubahan-perubahan hormon yang mengakibatkan munculnya dorongan-dorongan seksual dalam diri remaja. Materi selanjutnya sama, yaitu konsep perkembangan remaja, namun ditinjau dari sisi kepribadian, perkembangan kesadaran beragama menuju dewasa awal. Ini masa remaja pada hakikatnya adalah masa untuk menemukan jati diri, meneliti sikap hidup yang lama, dan mencoba untuk hal yang baru menjadi pribadi yang lebih dewasa. Remaja sebagai generasi muda mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan masa depan, agama, dan bangsa. Oleh karena itu, remaja harus diarahkan dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk meneruskan cita-cita pembangunan bangsa dan negara, baik mental maupun spiritual. Materi selanjutnya adalah konsep dewasa awal yang meliputi tugas-tugas masa dewasa awal, faktor perkembangan, ciri-ciri perkembangan, perubahan yang terjadi pada masa dewasa awal, perkembangan fisik, kognitif, intelektual, kesadaran beragama, emosi, dan psikososial. Masa dewasa ini disebut dengan istilah adult yang berasal dari kata kerja Latin yang berarti dewasa atau kedewasaan. Masa dewasa awal ini dimulai dari umur atau usia 18 tahun hingga 40 tahun. Masa dewasa awal adalah masa beralihnya pandangan
egosentris menjadi sikap empati. Perkembangan dari masa remaja ke masa dewasa awal ini mengalami perubahan-perubahan fisik maupun psikologis tertentu yang terjadi pada diri individu tersebut. Tugas-tugas masa dewasa awal harus diselesaikan agar tidak mengganggu prosesnya masa perkembangan selanjutnya. Perubahan-perubahan fisik yang mengalami kebugaran seiring berlanjutnya usia mengalami penurunan, perkembangan emosi yang stabil, dan perkembangan kognitif yang konsisten. Yang selanjutnya adalah konsep perkembangan dewasa akhir. Perkembangan fisik dewasa akhir atau lansia pasti mengalami penurunan dan memburuk fungsi dan keadaan fisik pada lansia. Perubahan fisik ini perubahan yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Oleh karenanya, lansia harus selalu dalam keadaan sehat, tidak melakukan aktivitas yang berlebihan yang dapat menimbulkan cedera fisik. Karena ketika terjadi cedera fisik maupun ringan atau besar, itu akan berdampak besar bagi kelanjutan kondisi kesehatan fisik lansia tersebut. Sedangkan untuk psikis, lansia tidak boleh terlalu stres atau berpikir secara berlebihan karena hal tersebut dapat berdampak pada kondisi psikis lansia tersebut. Lansia ini harus berpikiran positif guna untuk menjaga kesehatan fisik maupun psikis lansia tersebut. Karena perkembangan maupun kondisi psikis sangat berpengaruh pada kondisi fisik lansia. Materi selanjutnya adalah konsep perkembangan usia lanjut atau manula. Perkembangan terakhir dalam hidup manusia bisa dikatakan sebagai perkembangan terakhir karena adanya anggapan bahwa perkembangan manusia akan berakhir setelah manusia menjadi dewasa. Menurut saya, manusia itu tidak pernah berhenti berkembang sampai ia meninggal. Mungkin boleh saja dia akan berhenti berkembang secara fisik pada usia remaja, tetapi pada sisi psikologis, sosial, dan spiritual itu tidak akan pernah berhenti. Manusia selalu belajar dari pengalamannya sejak lahir sampai mendekati akhir hayatnya. Ia akan selalu belajar dan berubah untuk menyesuaikan pola dirinya untuk menghadapi segala masalah yang ada. Atau bisa disebut juga ia bersedia untuk menyesuaikan pola tingkah laku yang kurang sesuai dengan pola tingkah laku yang lebih sesuai dengan tuntutan kenyataan atau lingkungannya. Hanya kadang-kadang saja agak sulit untuk manusia lansia bersedia dalam merubah pola perilaku tersebut. Salah satunya penyebabnya adalah adanya perasaan bahwa dia telah memakan banyak garam alias dia telah memiliki pengalaman yang banyak. Jadi karena konsep tersebut yang bisa disebut dengan konsep ketuaan ini merasa lebih tabu daripada mereka yang muda. Ia merasa tidak mau belajar lagi, anggapan bahwa apa yang diketahuinya telah cukup untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Mungkin pula karena adanya keterbatasan ingatan dan ia tidak mampu lagi untuk belajar. Ini juga kadang-kadang menghambat kelenturan untuk berubah sehingga terkesan kaku. Batasan umur mengenai usia lansia ini masih diperdebatkan oleh para ahli. Ada yang mengatakan bahwa usia lansia ini dimulai sejak seseorang pensiun dari pekerjaannya. Padahal masa pensiun orang-orang di Indonesia ini mulai ketika umur 55 tahun, kecuali untuk orang dengan fungsi tertentu seperti profesor, ahli hukum, dokter, atau
profesi lainnya yang biasanya pensiun ketika berumur 65 tahun. Setelah menyimak resume dari materi psikologi perkembangan ini, dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan ini merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya. Adapun manfaat dari belajar mata kuliah psikologi perkembangan ini yaitu pertama, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentan kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun penulisan, seperti peribahasa tidak ada gading yang tidak retak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.